Baik, selamat pagi semua. Siapa yang bisa mendengar suara saya, kasih jempol. Oke, bagus. Mari kita akan mulai pelajaran hari ini. Dan doa itu akan dipimpin oleh Bianca Kumokor. Pertemuan ini direkam ya. Doa itu dipimpin oleh Bianca Kumokor. Baik, mari Bianca nyalakan mic. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar. Berkati agar pelajaran yang diajarkan oleh Pak Guru Sandro bisa kami jawab dengan baik dan benar. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagus, terima kasih Bianca sudah pimpin kita berdoa hari ini. Pagi semua, siapa yang mendengar suara pagi, lambaikan tangan. Kaki, ya baik. Rikelme, oke baik. Iya, minggu lalu kamu sudah belajar tentang apa? Prince, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Laki-laki dan perempuan sederajat. Hai, bagus. Laki-laki perempuan sederajat. Ya, minggu lalu kamu sudah mengakhiri satu pokok bahasan tentang bagaimana kita bersikap terhadap diri kita dan bagaimana kita mengajarkan itu. Nah, sekarang ini kita akan mulai dengan kitab suci Perjanjian Lama. Kitab suci Perjanjian Lama, kisah-kisah kitab suci. Harap sudah ada kitab suci ya. Kitab suci sudah ada siap. Kitab suci sudah siap dan kita akan catatan juga ya, catatan. Kita akan belajar tentang Daud. Daud. Iya, tahu Daud toh? Daud pernah tahu toh Daud, Raja Daud. Daud memang Raja Israel. Kalau dengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, kamu dengar dia punya nama. Lain kali dibilang, oh, anak Daud, toh pernah toh dengar? Yesus anak Daud. Jadi Mesias akan datang dari keturunan Daud. Semua apa-apa Raja Daud, Raja Daud, Raja Daud. Wih, Raja Daud punya nama itu, nama yang sangat agung dan masyhur bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, dan bagi kita para pengikut Kristus Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita tahu bahwa Raja Daud itu punya pengaruh yang besar. Hari ini kita akan mulai mengenal cerita tentang Daud, juga bagaimana mengenal pertama-tama pengungkapan iman, ya, bagaimana kita ungkapkan iman kepada Tuhan, iman akan karya keselamatan Allah melalui cerita Daud, Raja Daud. Jadi apa yang akan kita pelajari tentang imannya Daud dan kita mau contoh apa dari Daud? Itu penting. Yang itu pertama ya, tujuan pelajaran kita. Kedua, kita mesti mampu menghidupi nilai-nilai yang Daud tunjukkan. Apa yang Daud ajarkan kepada kita. Yang ketiga, kita menceritakan kisah Daud. Ya, nanti di PR
Kamu akan lihat PR itu nanti di Classroom. Di Google Classroom ada PR 10 soal. 10 soal. Cerita tentang kamu jawab. So tahu cara menjawabnya so kelas 5 toh. Bagaimana cara menjawab so kelas 5? Jadi kalau tanya siapa itu Daud, dan kamu cuma jawab ini. Nah, toh jangan cuma jawab ini. Nah, siapa itu Daud? Berarti kamu mulai dari Daud adalah ini. Agak panjang sedikit ya. Sudah kelas 5. Lantas sesudah itu, mari kita lihat. Kita tunjukkan bagaimana karya keselamatan Allah dalam diri Daud. Nah, cerita tentang Daud ini penting. Dan kalian ingat sudah kelas 5 toh? Sudah kelas 5, kelas 6 nanti akan ada ujian agama. Seluruh keuskupan Manado. Ujian agama bersama. Ini cerita tentang Daud penting, kuasai. Pelajaran-pelajaran dari kelas 4 sampai kelas 6 itu akan keluar dalam ujian bersama. Jadi agama ada ujian nasional tetap ada, bukan nasional, keuskupan. Satu keuskupan Manado dalam 3 provinsi, tahu toh? Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruhnya itu masuk dalam keuskupan Manado. Di bawah satu uskup, Monsignor Benedictus Roli Untu. Nah, sekolah-sekolah Katolik semua akan ujian agama sama-sama. Serentak dengan soal dari sana, dari keuskupan. Nah, ini kita nanti kelas 6 akan mulai dengan les-les untuk itu. Nah, kamu perhatikan baik-baik materi. Mari, materi ini adalah materi yang mendekatkan kita dengan kitab suci. Mari kita buka kitab suci. Mulai dari 1 Samuel bab 15. Ya. 1 Samuel bab 15. Dan itu akan sampai terus, kita tidak akan baca semua, baca sekarang tidak akan baca sekarang. Kamu akan baca sendiri sudah ini dengan bantuan apa? Film. Jadi sudah Zoom ini, harap kita tidak terlalu lama. Kita nonton saja itu film yang saya sudah sediakan nanti ada di Classroom ya. Tapi tentu semua sesudah rekaman ini muncul. Jadi sesudah rekaman ini muncul, mungkin ada yang terlambat masuk, ada yang tidak masuk pagi ini, boleh putar lagi toh ini rekaman dari awal ada. Nah, itu dia. Ada film di Google Classroom. Kamu boleh buka, boleh juga tidak. Kuota banyak. Kecuali kamu pasang wifi. Nah, nonton itu film. Jadi kalau di kelas kok enak kan? Saya kasih nonton di kelas kamu itu film. Tapi ini ya saya suruh nonton sendiri saja. Mau nonton atau tidak terserah kamu. Mari kita buka dulu tentang 1 Samuel bab 15. 1 Samuel bab 15. Halo Abraham. Ada kitab suci toh? Pasang mic-nya. Ya, Abraham. Abraham. Bab 15 judulnya apa Abraham? Boleh dikasih tahu? Saul ditolak sebagai raja. Saul ditolak sebagai raja. Oke, Abraham. Nah, Saul ditolak sebagai raja. Dengar baik-baik. Saul ditolak sebagai raja. Saul adalah raja pertama orang Israel. Toh, raja orang Israel selalu diurapi dengan minyak oleh nabi yang dipilih oleh Tuhan. Jadi raja pertama Israel adalah Saul. Saul itu raja yang kuat, raja yang diakui oleh Tuhan. Nah, itu penting. Pertama itu Saul. Tapi kemudian akhirnya apa yang jadi? Saul ditolak sebagai raja. Kenapa Saul ditolak sebagai raja?
Nah, itu kamu baca ya. Kita tidak punya waktu untuk baca di sini sekarang. Nanti kamu baca, kok dia ditolak ya sebagai raja, apa yang dia buat? Ya, lihatlah kenapa dia membuat Tuhan merasa tidak berkenan lagi kepada Saul. Karena apa? Dia tidak taat kepada Tuhan. Nanti kamu baca ceritanya. Kenapa dia tidak taat kepada Tuhan? Yang penting kamu tahu sekarang bahwa, oh, Saul tidak taat lagi kepada Tuhan. Untuk itu dia ditolak sebagai raja. Nah, itu penting. Nanti kamu baca ini. Samuel itu kan nabi. Nabi yang diutus. Nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengurapi raja-raja. Nah, waktu itu Samuel yang nabi. Samuel yang bilang, kamu sudah ditolak oleh Tuhan karena kamu kepala batu. Kenapa kamu kepala batu? Gitu. Ya, kalau kepala batu ditolak oleh Tuhan. Kepala batu apa? Kamu baca baca di rumah baca sesudah pertemuan ini. Saul ditolak. Nah, Saul ditolak, tentu harus ada raja baru yang diurapi. Meskipun yang masih memerintah sementara Saul, sementara duduk di takhta. Iya toh? Selanjutnya bab 16. Bagaimana sampai Daud itu dipilih oleh Allah. Nah, Holisti, nyalakan mic. Holisti, halo. Mana dia, Holisti? Holisti. Ya, Holisti baik. Bab 16 berbicara tentang Holisti. Oh, so salah tindis toh, tindis kamera. Nyalakan mic-nya ke mukanya juga. Salah tindis dia itu. Mana? Oke, baik. Berry. Halo, Berry. Nyalakan dulu mic-nya. Mic dinyalakan. Oke, baik. Berry. Nah, Berry, bab 16 bicara tentang apa, Berry? Bab 16. Bab 16. 1 Samuel bab 16. Diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja. Nanti kamu baca di situ bagaimana bisa Daud diurapi sebagai raja. Jadi waktu itu Samuel pergi mencari Isai. Isai itu adalah Daud punya papa. Iya toh? Nanti kamu baca baik-baik. Baca kamu nanti sesudah Zoom ini, baca itu kitab suci. Ini cerita yang bagus. Kalau kamu malas membaca, jangan ya. Kitab suci itu hal yang harus kamu lihat, kamu baca baik-baik. Kamu renungkan. Dan kamu lihat kisah tentang itu. Nah, boleh semua perhatikan papan tulis ini. So, jadi Daud, namanya itu dalam bahasa Inggris, kalau Daud adalah, kenapa dia begitu? Daud itu dalam bahasa Inggris selalu disebut sebagai apa? David. Sebagai David. Jadi Daud punya nama bahasa Inggris ini, David. David, son of Jesse. Itu bahasa Inggris ini. Jesse itu adalah nama ini, kalau bahasa Indonesia Isai. Nah, Isai ini tuh nama Jesse. Bahasa Indonesia kita mengenal Isai. Daud punya papa ini. Daud punya papa Isai. So, itu lain kali orang mendengar Tunggul Isai, tahu Tunggul?
Tunggul itu tanaman punya bagian tunas. Tunas isai. Nah, kalau saya bilang tunas isai, nanti itu mengarah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tunas isai. Jadi dari isai, Daud kemudian, Daud kok mau bilang Daud, tapi Daud punya keturunan adalah Mesias. Dan Mesias itu nanti tergenapi dalam diri Tuhan Yesus. Itu dia, Isai. Jadi kalau dengar Isai, oh Daud punya apa namanya? Daud punya papa, Daud. Daud bahasa Inggris David. Nah, nanti ada film kamu mau nonton kalau suka. Film-film sepenggal ya, sepenggal ada di Classroom. Itu tambahan saja kalau mau suka nonton sambil baca kitab suci. Menarik toh, tapi bahasa Inggris itu yang satu film. Satu filmnya Superbook. Superbook tentang Daud dan itu ada di Classroom nanti. Sesudah video ini, rekaman video ini nanti muncul. Jadi yang terlambat masuk itu jangan takut, ada rekaman video ini nanti. Nah, sesudah Daud diurapi menjadi raja, Daud kemudian menarik perhatian Saul. Toh? Daud menarik perhatian Saul, bukalah kemudian bab 17. Bab 17. Mengapa Daud menarik perhatian Saul? Karena ada kejadian bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat, raksasa besar. Saul tidak bisa. Raksasa besar yang menantang Israel. Itu bab 17. Jadi akhirnya Daud, nanti kamu baca ya, baca itu atau nonton filmnya. Ada nanti disediakan di Classroom. Oke teman-teman, sesudah itu tentu karena Daud bisa mengalahkan apa namanya, Aurelia Rugian. Nanti matikan ini mic ya. Aurelia, saya sudah matikan. Nah, kenapa sampai bisa Daud menarik perhatian Saul? Nanti kamu baca lagi. Baca dalam bab 17 sampai bab 18. Jadi akhirnya Daud itu dipanggil ke istana raja. Toh? Daud dipanggil ke istana raja dengan siapa itu? Itu siapa ya? Itu Daud itu. Jadi Saul panggil dia, saya mau tanya dia. Nah, ketika didatang di istana raja, Saul punya anak nama siapa? Yonatan. Saul punya anak nama Yonatan. Itu Saul punya anak nama Yonatan, dia ada di situ dan dia lihat, aduh, boleh batamang orang dua, Daud dengan Yonatan. Jadi Daud dengan Yonatan, anaknya Saul akhirnya berteman. Sesudah itu terus, bab 18. Buka. Sambil tidak akan mau baca semua, cuma mau cerita-cerita pendek, nanti kamu yang baca ya. Lihat bab 18. Nah, terus bab 19. Bab 19 itu akhirnya Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia. Saul mulai menyerang Daud. Jadi Daud itu nantinya akan didusu-dusu ya, diserang oleh Saul karena Saul sudah berpikir pasti Saul akan lengser sebagai raja karena sudah ada orang yang lebih hebat kan, dan kepadanya Tuhan berkenan. Ya itu sudah. Nanti kamu baca atau nonton filmnya, menarik. Kalau di kelas kok enak kan, nanti saya kasih Mbak Uni. Memang di kelas kalau mulai cerita begini saya akan kasih nonton. Tapi sekarang sudah filmnya, nanti ada ditaruh di Classroom, kamu nonton ya. Begitu teman-teman. Ada hal-hal penting. Hal penting dalam pelajaran tentang Daud itu adalah pertama, Daud dipilih Allah. Ini penting ya. Daud dipilih Allah. Bahwa Allah berkenan kepada Daud. Ya. Daud dipilih Allah. Itu penting. Kalau kamu mau tulis ini. Hal yang penting untuk pelajaran, Daud itu dipilih Allah. Allah berkenan kepada Daud. Itu hal pertama yang penting. Hal yang kedua,
Bahwa apa yang menunjukkan Daud itu seorang yang percaya diri. Seorang yang percaya diri dan berani. Daud itu percaya diri dan berani. Nah, itu kedua. Pertama tadi Daud dipilih Allah dan Allah berkenan kepada Daud. Kedua, Daud itu orang percaya diri dan berani. Lihat saja toh, kamu lihat saja itu. Goliat yang begitu besar dia bisa kalahkan. Ya, nanti kamu baca Daud bab 1 Samuel bab 17 toh. Nanti kamu baca itu. Nah, sesudah itu hal yang penting adalah bahwa Daud itu kemudian diurapi yang ketiga tentang Daud dan Saul, yaitu Daud diloloskan oleh Allah dari maut. Jadi Daud diloloskan. Sudah ada 3 hal penting. Pertama, Daud dipilih Allah, Allah berkenan pada Daud. Kedua, Daud itu percaya diri dan berani. Ketiga, Daud itu diloloskan. Diloloskan. Allah kasih lolos dia dari berbagai maut. Maut itu kematian. Daud diloloskan dari maut. Itu yang ketiga. 3 dari Daud. 3 hal penting. Yang sedikit sebentar ada hal yang keempat. Tapi sekarang kamu tulis 3 itu dulu. Dan kamu nanti akan baca dan nonton film kalau kamu suka. Sesudah itu, saudara-saudariku, teman-temanku, sesudah itu kamu tahu bahwa akhirnya Saul lengser ya. Tuhan Allah sudah tidak berkenan kepada Saul. Saul kemudian waktu pimpin pertempuran, akhirnya Saul mati ya. Saul akhirnya mati. Saul mati di dalam medan pertempuran, nanti kamu baca seterusnya. Dan kemudian yang jadi raja adalah Daud. Kenapa Daud sampai jadi raja? Itu 3 tadi sudah diperhatikan. Cerita tentang Daud. Lalu yang penting adalah mengapa? Karena waktu itu Daud itu sebenarnya Saul sudah angkat jadi kepala tentara. Jadi kepala seluruh tentara itu adalah Daud. Sesudah dia berani mengalahkan Goliat itu, akhirnya si Daud diangkat. Dia karirnya menanjak. Dia jadi orang terkenal dan akhirnya dia jadi kepala tentara. Sesudah dia jadi kepala tentara, itu Daud memenangkan banyak pertempuran-pertempuran. Kong sampai Saul benci pada dia karena apa? Karena Saul mulai dengar-dengar cerita. Orang-orang mulai bercerita akan, hey, Saul mengalahkan orang-orang 1000. Beribu-ribu, oke 1000. Tapi Daud berlaksa-laksa. Tahu laksa? Laksa itu puluh ribu. Puluh ribu lagi. Jadi orang semua mulai cerita akan kalau berjalan kan. Saul mengalahkan 1000, 10.000. Daud berlaksa-laksa. Jadi orang mulai bilang, Saul kok nyenak terlalu hebat. Daud lebih hebat. Maka dari itu Saul mulai merasa, kurang ajar ini anak ini dia, saya mau matikan saja dia. Itu sampai di bab 19 tadi itu. 1 Samuel bab 19, nanti kamu baca sendiri ya. Dan kamu nonton filmnya ada. Film kok yang panjang itu film di Classroom adalah film yang bahasa Inggris. Jadi kalau kamu mau nonton, kamu mesti buka. Mesti buka 1 Samuel bab 15 dan kamu mulai nonton. Kalau kecuali kamu so hebat sekali bahasa Inggris, ya boleh juga kamu lihat begini. Karena tidak ada teks. Tidak ada subtitle. Jadi kalau kamu mau nonton tuh film bahasa Inggris, bukalah 1 Samuel bab 15 dan mulai, sekarang cerita sudah di sini. Sekarang cerita sudah di bab 16. Ya begitu kalau nonton film kitab suci bagus. Nah, sesudah itu hal yang keempat, nah kamu ada menulis toh tadi. Hal yang keempat dari Daud adalah ini yang menarik. Ini sangat menarik karena
ternyata Daud juga manusia. Keempat, Daud jatuh dalam dosa. Keempat, Daud jatuh dalam dosa. Dan dia tidak berkenan lagi kepada Allah. Itu manusia. Yang kamu lihat sehebat-hebatnya manusia. Bagaimana Allah berkenan kepada manusia. Ya, manusia itu bisa jatuh. Dan itulah yang akan kita pelajari. Daud jatuh dalam dosa. Sebelum itu, kamu lihat dulu 2 Samuel. Tadi 1 Samuel, toh. Sekarang 2 Samuel. Buka itu 2 Samuel. 2 Samuel bab 5. Ini pengantar untuk Daud jatuh dalam dosa. Ini Daud belum jatuh dalam dosa. Daud itu raja yang besar, kamu lihat. Priscilia Sisil, yaitu Aiko. Kamu pakai nama Priscilia Sisil. Nyalakan itu, Meg. Aiko bab 5 judulnya apa? Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, DP berikutnya judulnya apa? Istana dan rumah tangga Daud. Sebelumnya Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Tetalangka. Baru kemudian istana dan rumah tangga Daud. Nah, lihat, Yerusalem itu kota suci karena apa? Karena Daud ada kuasai. Jadi orang bilang, oh, Yerusalem kota suci karena Daud ada kuasai. Dan Daud bangun istana di situ. Dan kemah Allah dia taruh di Yerusalem. Dan ngoni tahu, Yerusalem itu apa? Yerusalem itu tuh dataran, Yerusalem itu di batu tinggi itu. Itu adalah tuh bukit dulu di mana Abraham mempersembahkan kurban untuk Allah itu. Bukit Moria itu. Nah, di situ itu di Yerusalem itu. Luar biasa. Abraham udah tanpa persembahkan. Dulu kan Abraham tikam itu Ishak, dia punya anak. Kamu masih ingat cerita itu? Toh, Tuhan Allah suruh persembahkan Ishak anakmu di bukit yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Disitulah di Yerusalem itu. Memang di bait Allah Yerusalem. Tapi waktu itu Daud belum ada bait Allah ya. Waktu itu Daud masih kemah suci. Nanti yang membangun bait Allah adalah Salomo. Salomo kita akan pelajari minggu depan. Nah, oke, baik. Mari lihat dulu itu bab 5. Lihat, nanti kamu baca sudah ini. Kasih tanda ya, tadi 1 Samuel 15. Kamu kasih tanda, oh itu nanti mau baca. Kasih itu tali kitab suci itu taruh di situ. Baru sekarang 2 Samuel mulai bab 5. Taruh itu kitab suci di situ. Terus buka. Bab 6. Tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Nah, di situ. Terus doa syukur. So bab 7. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Doa syukur Daud. Bab 7 buka terus. Bab 8. Kemenangan Daud. Luar biasa. Terus. Nah, mari buka bab 11. Bab 11 itu menarik. Daud jatuh dalam dosa itu mulai. Daud dan Batsheba. Siapa itu Batsheba? 2 Samuel sekarang. 2 Samuel bab 11. Siapa itu Batsheba? Batsheba itu adalah istri dari Uria. Uria itu siapa? Uria adalah itu Salah satu tentara Daud. Iyo. Nah, kenapa itu dia? Kenapa itu Daud? Karena waktu Daud jalan-jalan di atas istana, nanti kamu baca ini. Daud jalan-jalan di atas istana, dia lihat ada nona mandi. Cewek mandi sana. Cewek mandi dan dia, saya sudah ingin itu cewek. Daud begitu. Padahal Daud itu sudah dikasih istri banyak sekali oleh Tuhan. Daud punya istri bukan cuma satu. Kalau kamu lihat tadi bab itu bab berapa Bab 5, istri dan rumah tangga Daud. Sedikit jadi pebini. Banyak sekali itu Daud. Waktu dulu belum ada ketentuan. Cuma boleh satu tuh istri. Dulu Daud pe istri banyak sekali. Tuhan Allah suka kasih banyak istri. Dia mau ambil istri orang lagi. Itu.
sana dia lihat Nona mandi, padahal kote orang pebini, orang punya istri. Nona mandi sana. Lalu dia bilang, aduh, dipanggil dia punya bawahan, nanti kamu baca. Siapa itu Nona itu kan? Oh, itu Batseba, itu istri dari Uria. Oh, panggil dia soalnya Uria kok ada keluar. Uria ada berperang sana. Panggil dia. Dia tiduri Daud, lalu hamil. Nah, lalu habis dia hamil itu Batseba, hamil dari Daud, apa dia Daud lakukan? Kurang ajar sekali. Dia bilang begini, Pak. Oh, kirim Jo. Ada banyak kali nanti dia bilang, nanti kamu baca baik-baik. Pertama dia bilang, oh, suruh Jo kasih mabuk pada dia, supaya akhirnya dia suruh kasih tidur dengan dia punya istri, supaya itu kehamilannya tidak kentara, bawa kehamilannya dari Daud. Supaya bilang, oh itu ya, Uria sendiri ada tidur dengan istrinya. Dia mulai atur karang-karang. Lalu itu tidak jadi-jadi. Ya, akhirnya yang jadi adalah Daud bilang apa? Daud suruh taruh itu Uria di paling muka. Mau berperang melawan orang-orang Filistin yang hebat itu. Taruh dia paling muka. Supaya apa? Supaya dia mati. Dan kalau dia mati nanti Batseba kawin dengan saya, aman toh. Dan dia buat begitu, mati no. Dia buat mati itu Uria. Jadi sama saja dengan Daud membunuh Uria. Nah, mulai situ Tuhan Allah tidak berkenan lagi kepada Daud. Dan Tuhan Allah mengutus Nabi siapa? Nabi tidak ada Samuel, sudah mati. Nabi yang ada adalah Nabi Nathan. Nabi Nathan. Nabi Nathan. Nanti Nabi Nathan yang kasih nasihat kepada Daud. Dan kamu baca. Daud jatuh ke dalam dosa dan itu. Daud jatuh dalam. Paling penting yang kelima. Tadi keempat toh. Kamu udah tulis toh. Keempat. Kelima. Daud bertobat. Itu penting. Karena memang jatuh dalam dosa itu ya sudah begitu, manusia akan jatuh dalam dosa. Tapi yang paling penting adalah Daud bertobat. 5 ini tidak ada di tugas, tapi nanti akan keluar di ulangan. Nanti lihat, piara baik-baik itu catatan, jangan sampai hilang. Oke, baik. Sudah hampir habis waktu kita. Itulah pelajaran hari ini. Kamu akan baca itu kitab suci yang saya ada bilang-bilang. Sudah kasih tanda. Dan kamu boleh juga membaca sambil menonton. Baca itu kitab suci sambil menonton film yang sudah ada di sana di classroom. Ada 2 film, ada yang berbahasa Indonesia, itu tentang Daud mau berkenan kepada Allah, tidak ada sampai dosa. Lalu yang terakhir tentang film bahasa Inggris yang lebih agak panjang, yang menarik kalau kamu tonton itu lebih menarik. Sambil membuka kitab suci mulai dari 1 Samuel bab berapa? 15. Gitu? Kamu nonton sambil itu, sambil kamu buka kitab suci. Nah, ada PR-nya di classroom seperti biasa. Tulis lagi dulu ya, 10 nomor, tulis soal, jawab. Dan sudah tulis soal jawab, kumpul kirim lagi ke classroom. Itu PR. PR-nya untuk hari ini tentang Daud. Nanti dibuka PR-nya itu nanti akan muncul sesudah video rekaman pertemuan kita muncul juga. Jadi kamu sabar, belum akan langsung muncul sesudah video ini mati atau apa. Nanti dia akan muncul di classroom. Itu. Ya, mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk bertanya karena waktu kita kurang. Kalau mau bertanya, silakan chat pribadi di WhatsApp. Nah, atau jangan tanya kalau mau mengisi di classroom, jangan lupa ya, absen, jangan dilupakan. Absen cukup cek, turn in atau serahkan kalau dalam bahasa Indonesia. Sudah, jangan komen-komen lagi, memperbanyak. Tugas, dikirim di tempatnya yang tugas. Catatan kamu simpan baik-baik ya, itu tugas. Ada materi yaitu pertama rekaman video ini. Dan materi yang lain adalah tambahan-tambahan, yaitu film-film yang ada. Ya, nanti kamu lihat nanti di classroom. Begitu, teman-teman. Jangan lupa istilah-istilah ya, Daud dalam bahasa Inggris.
Nanti kalau muncul soal bahasa Inggris, David. Siapa David? Padahal kamu tidak tahu, David itu bahasa Inggrisnya dari Daud. Lalu Jesse. Siapa itu Jesse? Isai bapaknya Daud. Nah, itu kamu penting ya. Baik, itu ya yang terakhir. PR-nya jangan dilupakan. Mari kita semua tutup pertemuan ini dengan tanda salib sebelum pertemuan ini mati sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Tuhan akan memberkati kamu semua. Sehat-sehat ya. Cek itu classroom. Absen itu batas hari ini. Tugas itu batas minggu depan. Jadi absennya yang harus segera dicek dari pagi. Oke, dadah. 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 Bye. Dadah. Halo guys. Dadah guys. Dadah. Dadah Beri. Damar. Dadah. Dadah.